Selamat datang dan selamat beribadah pada saat ini. Kebaktian tahun baru ini berlangsung di bawah tema Teguhkanlah hati, Tuhan bersamamu. Oleh karena kita masih berada dalam bayang-bayang pandemi COVID-19, maka mari kita tetap memakai masker dengan benar dan menjaga jarak sesuai dengan anjuran protokol kesehatan. Selain itu, bagi kita yang datang bersama anak-anak, baiklah kita memperhatikan dan mengarahkan anak-anak kita untuk ikut beribadah dengan tertib. Mari kita berteduh sejenak untuk memulai kebaktian saat ini. Tahun 2021 telah kita lewati dengan begitu banyak cerita di dalamnya. Namun kita bersyukur bahwa pada akhirnya kita telah tiba di tahun 2022. Hari ini kita telah melangkah di tahun 2022. Kita tidak pernah tahu bagaimana perjalanan di tahun 2022 ini. Namun satu hal yang pasti, ketika kita berjalan bersama Tuhan, Dia yang memegang tangan kita. Karena itu mari teguhkan hati menyembah Tuhan dan memohon pimpinannya untuk hidup di tahun yang baru. Mari saya jemput jemaat Tuhan, kita berdiri sambil kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari PKZ nomor 442 ayat 1 dan ayat yang kedua. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku,
nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudari sekalian. Silakan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudari, nas yang membimbing kita di kebaktian tahun baru ini terambil dari Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan gentar, karena Tuhan Allahmu menyertaimu kemanapun engkau pergi. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufankan ku didekap. Bapa Surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufankan ku didekap. Bapa Surgawi terus menjagaku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa kita dan memohon pengampunan. Saat teduh. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami baru saja melangkah di tahun baru pemberian-Mu. Namun kami sadar terkadang kami menjadi umat yang lupa diri. Kesenangan dunia seringkali membuat kami tidak mampu mensyukuri kasih dan anugerah-Mu secara benar. Karena itu kami mohon, ampunilah kami ya Tuhan. Ajarlah kami berjalan menurut kehendak-Mu.
Ajarlah kami melihat terang-Mu, sehingga kami tidak lagi hidup dalam kegelapan. Ajarlah kami mengerti bahwa kehadiran kami haruslah menjadi sarana kehadiran-Mu, sehingga kami tidak hidup dalam kesombongan diri. Baharuilah kami supaya kami mampu hidup berdampingan dengan sesama, bahkan dengan alam ciptaan-Mu, sehingga kami dapat menikmati lagi kebaikan-Mu yang membuat hidup ini berarti. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kita memuji nama Tuhan di dalam PKJ nomor 258 bait pertama dan 2. Dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takut dan segala seteru. Oh, Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun terangkan dalam jiwaku. Susah sengsara ini ku derita, damai menanti di surga Bapa. Oh, Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jika demikian pengakuan kita, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dengan pengampunan dan pertolongan Tuhan, kita memasuki tahun 2022. Perhatikanlah dan hiduplah menurut pengakuan dan janji seperti yang tertulis dalam 2 Tawarikh pasal 6 ayatnya yang ke-14. Tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Demikianlah hendaknya
janji, dan tekad pembaharuan kita. Agung kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, samudra menjelma. Mencari yang sesuai dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Tuhan yang terkasih, saya jemput berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan membaca bergantian Mazmur 147 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Mari bermazmur demikian. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, Yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, Kepada anak-anak burung gagak, Ia memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, Kepada orang-orang yang berharap pada kasih setia. Setiamu Tuhanku, tiada bertara. Dikala suka di saat gelap, kasih-Mu aku tidak berubah. Kau pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku, mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas selas. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji, bersaksi akan
Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita baca hari ini di hari pertama tahun 2002 ini terambil dari kitab Yosua pasal 1 hingga ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, saatnya kami melangkah di tahun 2002, 365 hari siap kami menapakinya. Perjalanan panjang ini tentu kami jumpai kelam dan gelap. Kami butuh terang dari terang firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Dalam nama Yesus yang adalah firman itu, kami berdoa. Amin. Yosua pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu, seperti tempat yang akan kuinjak seperti tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dan dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertaimu Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkuatkan kitab Taurat ini, tetapi
renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kau kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, Salam. Selamat tahun baru. Hari ini kita mulai memasuki tahun 2022. Bentangan waktu yang baru telah hadir di hadapan kita. Paling tidak untuk satu perhitungan masa tertentu yang diperhitungkan bagi kita. Kalau tahun yang lalu kita menghitung tahun 2021, hari ini kita mulai menghitung tahun 2022. Nanti kadang-kadang kita ngomong masih tak salah, kembali di tahun 2021. Atau kadang-kadang tak salah lebih jauh, bilang tahun 2002 begitu. Tetapi itu bukanlah soal. Yang menjadi soal bagi kita ialah bagaimana kita menjalani tahun 2022. Adakah kita memasukinya dan mulai menjalaninya dalam keraguan-raguan, atau kita memasukinya dalam kecanggungan? Entah kita ragu-ragu, entah kita canggung, tetapi itu sudah ada dan harus kita jalani. Mengapa begitu? Karena memang kita masih hidup. Kalau kita masih hidup, tentu saja kita harus berjalan ke depan dan hidup atau menjalani hari-hari yang dikaruniakan bagi kita. Mungkin memang kita ragu-ragu. Mungkin memang kita serba tanggung dalam segala hal. Tetapi tetap kita harus jalan. Lalu bagaimana kita harus berjalan? Kita tentu mempunyai rencana-rencana tersendiri. Tapi ada juga yang mengatakan saya tidak punya rencana, saya mau hidup mengalir saja. Entah kita mempunyai rencana atau mau hidup mengalir saja, kita harus mempunyai tujuan kehidupan yang harus kita capai. Bangsa Israel berjalan di bawah pimpinan Musa keluar dari tanah Mesir, dan tujuan mereka ialah pergi ke negeri perjanjian. Di mana negeri perjanjian? Bangsa itu tahu negeri perjanjian. Kepada mereka sudah diceritakan bahwa negeri perjanjian itu dijanjikan sejak dari Abraham, leluhur mereka.
Sekalipun mereka pergi dan menjadi hamba di negeri orang, tetapi negeri perjanjian tetap ada. Sekalipun mereka harus melewati berbagai kesulitan di padang gurun, bahkan berhadapan dengan kematian, bahkan untuk sampai ke negeri perjanjian itu mereka harus hilang satu generasi, atau generasi yang disebut generasi pemberontak. Itu harus hilang semuanya. Supaya generasi pemberontak itu hilang semuanya, maka mereka dibawa berputar-putar selama 40 tahun. Generasi pemberontak, generasi yang keras kepala, keras tengkuk, termasuk Musa sendiri sudah tidak ada. Baru kemudian negeri itu mereka masuki. Negeri yang mereka masuki bersama seorang pemimpin muda. Pemimpin yang masih muda, yang tak berpengalaman ini, justru Allah tunjuk untuk melanjutkan berbagai hal memimpin bangsa itu memasuki negeri perjanjian. Sekarang masalahnya adalah bangsa itu sudah tahu bahwa mereka akan memasuki negeri perjanjian. Tetapi sekarang pemimpinnya dengan pemimpin yang baru, yang masih canggung, yang masih ragu-ragu dan seterusnya, yang belum bisa mempercayai diri dalam memimpin bangsa itu. Karena itulah Tuhan mesti menguatkan lebih dahulu pemimpin bangsa itu. Pemimpin mereka dikuatkan, diyakinkan lebih dahulu tentang segala sesuatunya, supaya dengan demikian ia dapat melangkah dengan pasti. Dan kalau ia sudah melangkah dengan pasti, maka umat Tuhan itu pun dapat melangkah dengan sukacita memasuki negeri perjanjian. Bagaimana caranya supaya Yosua itu dikuatkan? Menghilangkan keraguan-raguan, kecanggungan, dan kemudian ia mulai melangkah dengan baik. Pembacaan kita hari ini menunjukkan hal itu. Alkitab bercerita kepada kita, yaitu bahwa Yosua kepadanya Allah berfirman. Firman Allah kepada Yosua itu mengingatkan kembali janji-janji Allah kepada bangsa itu. Dikatakan bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Sekarang ia bersama bangsa itu ada di seberang sungai Yordan. Ketika menyeberangi sungai Yordan, mereka telah masuk ke negeri perjanjian itu. Allah meyakinkan Yosua bahwa setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakinya akan diberikan Tuhan bagi mereka. Itu berarti bahwa sekarang mereka harus menjalani seluruh negeri itu. Tidak menyeberangi sungai Yordan dan kemudian diam. Tetapi Yosua bersama bangsa itu harus terus berjalan, menapaki seluruh negeri itu. Sebab dengan menapaki seluruh negeri itu, mereka dengan demikian akan memilikinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentang hal ini tentu saja orang mulai ragu-ragu. Yosua sebagai pemimpin muda
bahwa mesti mempunyai keyakinan seperti ini. Pertanyaannya ialah seberapa luas yang harus dia ditapakinya supaya itu menjadi milik negeri itu, milik bangsa itu. Lalu Alkitab menjelaskan kepada kita seberapa luasnya. Mulai dari padang gurun dan gunung Libanon dan seterusnya seperti yang terbaca dalam ayat 4. Seluruh tanah orang Het sampai laut besar di sebelah matahari terbenam. Itu adalah negerinya. Negeri itu harus dijalani dan seluas itulah yang harus ditapaki supaya dengan demikian itu menjadi milik bangsa itu. Menjalani negeri yang seluas itu, adakah kekuatan dan seterusnya. Negeri itu bukanlah negeri yang kosong yang tinggal dijalani saja, tapi negeri itu masih ada orang-orangnya. Bagaimana? Kepada Yosua dijanjikan lagi bahwa tidak ada seorang pun yang akan bertahan di hadapanmu seumur hidupmu. Demikianlah Tuhan menguatkan Yosua. Terus menerus Tuhan masih menekankan dan memberi penguatan kepadanya. Teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, dan seterusnya. Ayat 7, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu, supaya dengan demikian engkau beruntung kemana-mana. Teguhkan hati, bertindak hati-hati, terus melangkah sesuai dengan aturan yang ada, dan pasti beruntung. Itu bentuk penguatan yang lain yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua. Dan pada akhirnya dipertegas. Bukankah telah ku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah penegasan-penegasan. Tetapi masih ada lagi yang lain. Bagaimana cara Allah menguatkan Yosua? Dikatakan lagi satu hal. Di ayat 8 dikatakan situ, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah kita membaca bagaimana caranya Allah menguatkan dan meneguhkan hati Yosua, supaya dengan demikian ia dapat bersama-sama dengan bangsa itu menapaki negeri itu dan menjadi bagian hidup mereka seperti telah dijanjikan sejak nenek moyang mereka Abraham. Ibu bapak dan saudara-saudari, begitulah cara Tuhan menguatkan Yosua dan bangsa itu. Hari ini sudah kita katakan, mungkin kita melangkah memasuki tahun 2022 dengan cara atau dengan keraguan-raguan, banyak kebingungan, dan
juga ada banyak harapan, dan seterusnya. Adakah kita ragu-ragu? Adakah kita canggung? Adakah kita merasa bahwa tidak ada jalan keluar dalam kehidupan kita? Kalau dahulu Tuhan menguatkan, meneguhkan hati Yosua dengan mengulangi kembali segala janji, kemudian meneguhkannya dengan kata-kata yang lebih kuat lagi, dengan mengatakan bahwa setiap tanah yang kau tapaki itu akan menjadi milikmu. Tetapi juga dengan syarat-syarat dan cara yang lain, yaitu bertindak hati-hati berdasarkan hukum Taurat, merenungkannya siang dan malam supaya bisa beroleh keberuntungan dan seterusnya. Hal yang sama juga menjadi bagian hidup kita hari ini. Hari ini kita memasuki bentangan waktu yang baru. Maka teguhkanlah hatimu. Karena kemanapun engkau melangkah berdasarkan janji Tuhan. Kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu juga sudah mengucapkan janji kita kepada Tuhan. Kita berjanji satu terhadap yang lain dalam jalan hidup kita. Kita juga berjanji kepada Tuhan dalam jalan hidup kita. Dan kita tidak sekedar berjanji dengan Tuhan, tetapi Tuhan juga sendiri berjanji kepada kita dalam segala hal. Janji penyertaannya selalu ada bagi kita. Maka sekarang seperti Yosua dikuatkan dan diteguhkan. Sekali lagi firman Allah hari ini meneguhkan dan menguatkan kita. Hari-hari tahun 2022 yang kita mulai tapaki hari ini adalah milik kita. Tuhan mengaruniakannya kepada kita. Setiap hari dikaruniakan kepada kita ketika kita memasukinya. Maka jalanilah hari itu. Jalanilah setiap hari dalam keyakinan bahwa Tuhan mengaruniakannya bagi kita. Apabila bagi kita ada terbentuk, ada semacam resolusi yang kita buat, bahwa tahun ini kita akan mendapat pekerjaan baru dan seterusnya. Bahwa tahun ini kita akan mendapatkan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kalau resolusi kita seperti itu, ketika kita menjalani hari-hari kita, yakinlah bahwa Tuhan mengaruniakan segalanya bagi kita. Dalam keyakinan bahwa Tuhan mengaruniakan segala hal, maka janganlah bertindak sembrono. Dalam keyakinan bahwa Tuhan mengaruniakan berbagai hal yang baik dalam kehidupan kita, maka bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala aturan yang berlaku. Dalam keyakinan bahwa Tuhan mengaruniakan segala sesuatu, maka kalau mau bekerja, maka bekerjalah dengan benar. Kata orang bijak bilang, kalau kerja itu dalam kehidupan kita di dunia ini pakai kartu as katanya. Kartu as itu ada berapa? Yang biasa main kartu dong pasti tahu. Kartu as ada banyak, tapi 4 saja. As yang pertama bilang kerja.
Kalau kerja, nah kerja keras katanya. Tahu bahwa Tuhan mengaruniakan segala sesuatu bagi kita. Kalau mau kerjakan sesuatu, kerjalah dengan keras. Tuhan mengaruniakan segala sesuatu. Tapi kerja keras saja tidak cukup. Ada as yang berikut. As yang berikut ialah kerja cerdas begitu. Kerja keras, tapi kalau kerja bodoh, sudah jadi. Ini. Ada kartu as berikut lagi. Kerja keras, kerja cerdas. Terus kerja yang berikutnya, kerja apa lagi? Kerja lagi. Kerja itu sampai tuntas, selesai begitu. Kira-kira begitu. Kalau kartu as yang satu tidak bisa cari sendiri. Tapi kalau kerja, yakin bahwa Tuhan mengaruniakan segala sesuatu, katanya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Kalau yang satu cari belum dapat kartu as, yang satu belum dapat. Kartu as yang satu namanya kerja ikhlas begitu. Orang-orang bijak mengatakan kepada kita hal-hal seperti ini. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, ikhlas begitu. Dan kita percaya dengan demikian Tuhan mengaruniakan segala sesuatu bagi kita. Dalam semua kartu as semacam ini, orang bisa melakukan segala sesuatu. Tapi kalau orang pegang kartu as semua tapi dia simpan diam-diam, sudah jadi itu. Kalah judi terus itu. Bapak Ibu saudara-saudara, lebih dari itu, kehidupan kita sebagai orang-orang beriman ketika kita menapaki tahun ini, kita menapakinya masih dalam ancaman pandemi COVID-19 yang terus bermutasi sampai sekarang, dan dengan segala hal yang membuat kita sangat cemas. Tapi saya yakin biasanya kita sekarang sudah kurang cemas. Banyak orang yang sudah mengatakan bahwa dengan bermutasinya makin besar, makin banyak bermutasi. Ada para pengembang ilmu pengetahuan mengatakan bahwa dengan mutasi yang makin banyak memutasinya seperti ini, pada akhirnya akan terjadi error. Dan kita harap bahwa itu error akan terjadi. Kalau dia sudah terjadi error semacam itu, dan kita juga sebagai makhluk manusia yang disebut oleh para ahli zaman sekarang sebagai makhluk yang dapat menyesuaikan diri dalam berbagai situasi, dan kita sudah dapat menyesuaikan diri dengan cara hidup yang tadi berhati-hati, maka pada akhirnya kita dapat menemukan bahwa COVID-19 itu hanya akan menjadi flu biasa yang kita alami sehari-hari. Kita dapat hidup bergaul dengannya. Tetapi Alkitab sekali lagi mengatakan kepada kita, bertindaklah hati-hati, jangan sembrono. Mari kita menjalani tahun ini dalam posisi seperti ini. Kita tahu bahwa Allah telah menjanjikan segala sesuatu bagi kita. Maka marilah kita lakukan segala sesuatu dengan cara yang tadi. Kerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas dalam melakukan segala hal. Dan lihatlah, Tuhan mengaruniakan segala sesuatu bagi kita. Teguhkanlah hatimu dan melangkahlah dengan keyakinan bahwa kita akan berhasil dalam segala hal. Sekali lagi,
bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa atau aturan yang ada, dan kamu akan beruntung. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersama-sama berdiri. Dan kita mengaku iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sambil kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280, bait pertama hingga bait ketiga. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Silakan duduk. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kiranya Allah berkenan atas syukur pertama kita di tahun baru 2022 ini, dan memberkati kehidupan kita seterusnya. Sambil memberi persembahan, marilah kita menyanyi dari NKB nomor 133 ayat 1 dan seterusnya. Atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi, syukur atas alam hitam dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang
yang kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Marilah kita berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa, ya Tuhan, betapa banyaknya berkat yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami di awal tahun ini. Kami datang dan menyatakan melalui persembahan yang sederhana ini, kami juga mempersembahkan hidup kami, sebab kami sadar tiada apapun yang ada pada kami yang layak kami persembahkan kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Amin. NKB 133 ayat 1. Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Coba turun kembali. Ibu bapak dan saudara-saudara, marilah kita bersehati dalam doa. Ya Bapa yang kekal, Bapa yang mengantarkan kami memasuki berbagai keadaan baru dari masa ke masa. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa pagi ini Dikau membangkitkan kami kembali, membawa kami masuk dari masa yang baru, era yang baru di tengah-tengah dunia ini. Segala sesuatu Dikau perbaharui dan memberi kepada kami kesempatan untuk memasukinya. Kami percaya bahwa Dikau menjanjikan segalanya bagi kami. Dan karena itu, kiranya Dikau terus meneguhkan kami. Dan biarlah dengan berteguh hati kami berpegang pada segala janji. Lalu kami juga terus berjanji untuk hidup menurut apa yang Dikau kehendaki. Tolonglah kami agar kami terus melangkah di dalam kehidupan kami. Dan dengan demikian kami menikmati kasih karunia-Mu dalam seluruh langkah kami. Dan kami boleh memuliakan nama-Mu.
Peliharakanlah kami, sertailah dan bimbinglah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih bersama-sama untuk saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang oleh kasih karunia-Mu hari ini ataupun hari-hari yang telah lalu bertemu dengan ulang tahunnya. Kami bersyukur dan berterima kasih bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang bertemu dengan ulang tahun ke-42, ke-61, ulang tahun ke-15, ke-17, dan yang ke-56. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan mengantar langkah-langkah mereka sampai dengan hari ini. Kami terus berdoa dan berharap bahwa Tuhan juga meneguhkan dan menguatkan hati mereka untuk terus melangkah di hari-hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Biarlah dalam seluruh langkah mereka selanjutnya, mereka juga tetap melakukan kehendak-Mu, bertindak hati-hati, dan mereka boleh beruntung di dalam seluruh jalan hidupnya. Peliharakanlah dan sertailah karena kasih karunia-Mu yang menjadi sandaran kami bersama. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kami berjalan bersama-sama sambil bergumul dengan saudara-saudara kami yang bergumul dengan rupa-rupa berkala. Ada yang bergumul dengan sakit, penyakit, dan penderitaan, dan mulai memasuki tahun ini pula dengan segala penderitaannya. Tapi kami percaya dan terus memohon kuasa kasih setia-Mu, bahwa dalam percaya kepada kehendak-Mu, mereka akan terus melangkah menurut kasih setia dan anugerah-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk kekasih kami, Saudara Jemi Kamesa, yang telah bertahun-tahun menderita oleh karena sakit yang dideritanya sampai dengan saat ini. Tuhan kiranya menolong agar ia menapaki hari-hari ke depan dalam pemulihan demi pemulihan yang telah Tuhan buat baginya. Tuhan kiranya memberkatinya dengan segala yang baik, juga orang tua dan keluarga yang menopangnya sampai dengan saat ini. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan memimpin, dan Tuhan menuntun senantiasa agar sepanjang tahun ini mereka tetap juga berjalan di dalam kasih karunia-Mu. Peliharakan dan sertailah kami semua, kami yang lain bersama-sama dengan segala penderitaan kami ketika kami memasuki tahun baru ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Dikau menyelamatkan dan menguatkan kami di tahun yang lalu, dan kami percaya hari ini juga Tuhan membawa kami masuk ke dalam masa yang baru, masa anugerah Tuhan, dan kiranya nama-Mu kami puji dan kami muliakan. Tetapi tolonglah kami bersama-sama untuk tetap bertindak hati-hati dalam seluruh jalan hidup kami. Lebih dari itu juga terus menaruh kehendak-Mu di dalam hati kami dan merenungkannya sambil memperkatakannya satu terhadap yang lain dalam seluruh jalan hidup kami bersama. Peliharakanlah kami ya Tuhan, sertailah kami dan bimbinglah kami. Bawalah kami berjalan menurut kehendak-Mu, dan biarlah kami sekalian hidup menurut kasih setia dan anugerah-Mu. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, di hari ini kami berdoa bersama-sama di awal tahun ini untuk segala hal yang menjadi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab pelayanan kami
bersama-sama di tengah-tengah umat-Mu sebagai jemaat-Mu di sini. Kiranya Tuhan menolong kami bersama-sama agar kami terus dapat merencanakan seluruh gerak pelayanan kami selanjutnya. Dan dalam seluruh gerak pelayanan ini kami terus berjalan dan kami memuji memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami dan peliharakanlah kami. Berkatilah kami dan pimpinlah kami. Bawalah kami agar kami berjalan menurut kehendak-Mu. Dan biarlah dengan demikian nama-Mu kami puji dan kami muliakan. Ya Tuhan, ialah kami sebagai pelayan umat-Mu di tempat ini. Bersama-sama dengan para presbiter, kami menaruh seluruh kehidupan kami di hadirat-Mu. Di tahun yang baru ini dengan seluruh gerak pelayanan, Tuhan kiranya lah yang meneguhkan dan memimpin kami, agar kami terus melangkah dan boleh terus lagi dapat merencanakan dan mewujudkan segala perencanaan dalam pelayanan, kehidupan rutinitas kami sebagai umat-Mu, dan juga dalam pelayanan pembangunan dalam kehidupan kami bersama di tahun ini. Tuhan kiranya menolong kami. Berilah kami untuk teguh hidup dalam persekutuan dan gigih dalam melakukan kehidupan kesaksian dan pelayanan kami di tengah-tengah dunia. Dalam pada itu kami hidup di dalam dunia yang dengan pemimpin-pemimpinnya di dalam dunia ini. Pemimpin-pemimpin dalam kehidupan bergereja kami, di lingkup jemaat, di lingkup klasis dan sinode. Ya Tuhan, kami percaya kasih setia-Mu tetap menyertai dan meneguhkan kami bersama-sama untuk melakukan segala hal yang baik, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah kehidupan persekutuan berjemaat kami. Peliharakan kami, sertai kami, dan lindungilah kami. Tolong kami dan sertai kami. Tolong anak-anak kami dalam masa pendidikannya akan segera kembali melanjutkan aktivitas belajar di tengah-tengah kehidupan masyarakat dunia ini, juga dengan berbagai keadaan lokal dan juga keadaan pandemi yang masih terus berlanjut. Tuhan kiranya menolong anak-anak kami, dan Tuhan kiranya menyediakan segala kebaikan, keberhasilan. Biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Berilah kami kasih dan anugerah-Mu, sertailah dan peliharakanlah kami. Ya Tuhan, ini doa dan harapan kami. Berkati dan peliharakan kami. Pulanglah bersama-sama dengan kami dalam segala tugas dan pekerjaan kami, dalam segala usaha dan pencaharian kami. Biarlah dalam semuanya itu kami tetap mengikhlaskan seluruh kehidupan kami di hadirat-Mu, dalam segala kerja keras, dalam segala kerja cerdas, dan kerja tuntas yang akan kami lewatkan. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati segala hal yang menjadi bagian hidup kami. Ini kami ya Tuhan, ampuni kami, dengarkan kami, dan biarlah kami bersukacita dalam hari-hari yang Dikau karuniakan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Warta Pelayanan Jemaat Kebaktian Tahun Baru 1 Januari 2022. Majelis Jemaat Bukit Sion Manutepen mengucapkan salam dan selamat datang kepada semua jemaat yang telah hadir mengikuti kebaktian pagi ini, dan kepada jemaat tamu yang hadir bersekutu bersama dengan Jemaat Bukit Sion kami mengucapkan selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati. Pertama, pelayan mimbar. Kebaktian Tahun Baru saat ini dipimpin oleh Pendeta Joel M. Leosae STH. 2. Kehadiran. Warga jemaat yang hadir bersyukur memuliakan Tuhan dalam kebaktian tahun baru pagi ini. Laki-laki berjumlah 45 orang, perempuan 76 orang, jumlah 121 orang.
Ketiga, ucapan selamat dan terima kasih. Yang pertama, atas nama Majelis Jemaat Bukit Sion, kami mengucapkan limpah terima kasih kepada semua jemaat yang telah hadir dan dalam kebaktian tahun baru saat ini, dan semua persembahan syukur yang dibawa untuk kemuliaan Tuhan, kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, atas nama Majelis Jemaat juga kami mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga di tahun yang baru ini Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua dalam tugas dan karya kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta pelayanan jemaat. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita berdiri dan mengakhiri kebaktian kita saat ini, serta melanjutkan ibadah kita dalam bentuk karya dan bakti kita, dalam keyakinan bahwa Tuhan membuka segala jalan bagi kita. Tuhan pimpin langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah dengan selamat ke dalam seluruh hidup dan pelayananmu. Jalanilah tahun 2022 ini dalam berserah kepada Allah. Tetap percaya pada penyertaan-Nya. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Mari kita kembali berdiri dan kita menyanyikan bait ketiga PKJ 131. Tuhan tuntun langkahku,
Tuhan membuka jalan bagiku. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati.